pemerintah itu tidak jahat gitu. Tetapi dengan tanda kutip juga ada yang memang harus kita kritisi. Tetapi hal-hal yang kita kritisi itu kan juga tidak melegitimasi pemerintah itu jahat. Ada memang pasti yang kesalahan. Cuman saya juga ingin meluruskan untuk teman-teman yang ada di luar sana juga tidak sempat banyak menyimak podcast mahasiswa. Jadi kemarin memang awal-awal podcast ini berdiri, kita berpikir kita tidak akan masuk ke ranah berbincang tentang apa di parlemen, tentang bupati, tentang DPRD. Cuman seiring dengan perkembangan waktu, saya melihat bahwa selama ini gitu kan, politik itu dipahami gitu ya. Politik sebagai praktek, bukan sebagai teori, dipahami sebagai hal yang apa ya, yang sangat menjijikkan. Oke, dipahami secara aksiologi saja berarti tanpa politik secara epistem begitu. Artinya kenapa orang cenderung menganggap misalnya kenapa ketika misalnya ada konteks sedikit berhubungan dengan pemerintah, ada konteks sedikit berhubungan dengan DPRD, dengan bupati, entah kepada personalnya atau di luar personalnya, kenapa ada sedikit ingin menjauhi, dan ini tidak hanya terjadi kepada kalangan kita, banyak orang. Nah itu kan bagian daripada keresahan publik sekaligus juga krisis kepercayaan publik terhadap publik tersebut gitu, maksudnya terhadap tokoh tersebut begitu. Nah kalau bagi saya kemarin pernah berdiskusi juga tentang hal-hal yang begitu. Si penanya bertanya kepada saya, kenapa masyarakat ini menganggap politik ini jelek dan lain sebagainya, karena toh tidak semua politisi berlaku demikian. Nah saya bilang loh, itu jangan yang disalahkan, jangan masyarakatnya. Masyarakat ini apa-apa cuma tumbal aja gitu, cuma korban aja begitu. Pertanyaannya kalau kita juga mau cari akar masalahnya, kenapa masyarakat bisa beranggapan begitu? Loh karena memang dia tersakiti, batin dia tersakiti, sehingga kepercayaan dia sudah mulai memudar. Meskipun saya garis bawahi juga, tidak semua politisi pun bejat, dan tidak semua masyarakat pun memahami politik yang secara baik itu. Kadang pun dia hanya semena-mena aja meminta ini meminta itu tanpa memahami proses daripada si politisi tersebut memperjuangkan hak-hak masyarakat. Kan begitu. Makanya yang ingin saya tekankan tadi, ketika ada kata-kata misalnya, kita contoh aja statement kecil misalkan yang kamu sampaikan, masyarakat tersakiti misalnya. Saya ingin mencari misalnya seperti apa cara kerja masyarakat tersakiti dengan konteks yang pasti. Bisa nggak itu diuraikan? Jadi karena begini, selama ini kita bertemu dengan praktek politik, kita memandang ikan dalam akuarium. Begitu gitu. Jadi saya tidak tahu misalnya dulu kalau mau dianggap saya orang yang paling idealis, saya mungkin orang paling idealis gitu. Jadi yang menganggap saya orang yang paling tidak percaya kepada anggota DPRD. Orang yang paling tidak percaya kepada pemerintahan misalnya. Itu atas dasar idealisme waktu itu. Kalau berbicara masyarakat itu tidak jauh-jauh lah ya. Karena saya pun orang desa. Mas Ongki orang desa. Orang pulau saya. Oh iya. Iya. Saya banyak menemukan keadaan di mana masyarakat memang betul-betul ada yang memang kalau saya boleh bilang 100% dia sudah tidak percaya sama sekali tentang hal-hal makanya begitu. Yang ingin kita uraikan adalah misal masyarakat tersakiti, bagaimana proses dia tersakiti, ini yang tidak ditemukan hari. Contoh sederhananya misal saya dapat bantuan beras katakanlah 1 kilo lah, katakanlah 1 kilo. Oh yang nyampe enggak 1 kilo, setengah kilonya yang nyampe, setengah kilonya lagi enggak tahu kemana itu. Sebagai manusia yang normal begitu, haknya yang dikurangi, masyarakat atau manusia yang mana yang tidak kecewa? Itu contoh sederhana begitu. Belum lagi kita berbicara tentang hal-hal yang lebih besar. Misalnya, masyarakat kenapa hari ini misalnya, ketika berbicara tentang politik praktis, entah pilpres lah, pilkada atau dan lain-lainnya, ketika ditanya, Pak kamu mau pilih yang nomor 1 atau yang pilih nomor 2? Jawaban rata-rata masyarakat di perdesaan itu mereka menjawab yang antar uang ke saya, dia yang saya pilih. Persoalannya adalah bukan pada masyarakat yang meminta uang sebetulnya. Yang harus kita cari akar masalahnya adalah kok bisa masyarakat dalam hal menjatuhkan pilihannya kok masih
kata seperti itu. Nah itu poinnya, poin besarnya seperti itu. Nah mari kita urai itu sama-sama. Kalau misal kita kembali ke kasus beras tadi, itu terjadi di mana? Itu banyak lah terjadi. Maksud saya begini, saya selama ini, makanya saya ingin berdiskusi dengan anggota DPRD, berdiskusi dengan bupati misalnya. Saya ingin mengurai di mana, kalau mau disebut di mana titik permainannya begitu. Karena setiap hari saya bergelut dengan data. Jadi ketika misal ada penyelewengan beras misalnya, Raskin, saya tidak boleh menganggap kemudian statementnya itu terjadi di semua desa. Jadi saya harus turun, pertama desa apa? Kemudian setelah itu peran kepala desa apa? Proses distribusinya bagaimana? Terus apakah pemotongan itu terjadi di desa atau di bulog? Nah, setelah itu siapa yang menjadi korban? By name, by address. Begitu. Nah, makanya saya pikir kadang tidak semua praktik politik yang kotor yang ada di kepala kita itu benar-benar terjadi di lingkungan kita. Nah makanya saya garis bawahi tadi itu kan. Itu yang disebut oleh Jalaluddin Rahmat sebagai overgeneralism kan begitu. Jangan sampai kita mengeneralkan hal-hal yang tidak general begitu kan. Tetapi hal-hal yang seperti ini sebetulnya tanpa saya sebut secara detail banget begitu. Kita dapat membacanya di di sekitar kita, di rumah kita lah begitu. Bagaimana masyarakat menganggap politik seperti ini, menganggap betul. Kalau bagi saya tidak mungkin masyarakat itu moro-moro langsung beranggapan bahwa politik ini jelek dan lain sebagainya. Pasti ada hal yang memengaruhi atau melatar belakangi kenapa kok bisa masyarakat berbicara seperti itu. Kalau saya melihat memang tadi overgeneralization itulah yang kemudian saya pikir. Nah, di tengah over mengeneralisir inilah ada peluang sebenarnya. Pertama adalah menjembatani dengan responden pelaku, atau yang kedua kita mengambil perspektif negatif. Jadi ketika ada anggapan, politik pasti uang, gitu kan. Nah, masyarakat yang menerima percaya bahwa itu benar. Orang yang tidak menerima, yang tidak kebagian jatah lah ya. Bukan, artinya yang tidak menerima, yang masih meragukan benar tidak. Kalau saya kan sistemnya hari ini adalah lebih kasuistik. Saya tidak pernah percaya dengan ungkapan adalah pemerintah itu jelek. Saya tidak percaya itu. Yang saya percaya adalah ketika ada bentuk konkretnya. Bupati ini by name by address, data yang dimanipulasi apa? Kemudian dari mana sistem praktek politik kotor ini muncul? Apakah dari partai? Apakah dari jabatan di lingkungan mereka, begitu ya? Atau itu sistem dari pemerintah pusat yang turun melalui politik di peraturan pemerintah, melalui undang-undang, dan turun jadi perda dari perbu, begitu. Jadi saya hari ini makanya ketika ada orang mengatakan, saya sering berdebat ini dengan teman-teman. Ketika ada misalkan ada yang bertanya begini, pemerintah itu tidak baik. Saya tidak percaya sebelum dia menjelaskan di mana titik tidak baiknya. Begitu kan? Iya begitu. Saya juga begitu. Apalagi saya anak muda yang bergabung atau memang mengabdikan diri di salah satu Banom Nahdlatul Ulama ya. Kalau bagi orang NU ini kenapa seperti iklan songkok ini? Ya enggak. Maksudnya kalau bagi orang Nahdiyin itu atau kalau bagi orang NU itu kan ya. Kalau berbicara sedikit, kita tarik sedikit tentang hubungan agama dan negara, itu sudah final bagi orang NU. Jadi menghormati kepala negara, menghormati pemerintah dan lain sebagainya itu malah wajib bagi orang NU. Karena di tangan mereka lah kita menaruh harap. Gitu. Kalau kata dalil-dalil ustadz, kiai-kiai saya dulu itu kenapa kita harus menghormati? Karena memang Al-Qur'an memerintahkan seperti itu kan begitu. Tentang tafsirnya seperti apa ya saya kurang tahu karena memang saya bukan kiai begitu, karena saya bukan ustadz kan. Wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum itu tadi kan begitu. Nah, saya juga percaya betul bahwa pemerintah itu tidak jahat gitu. Saya juga percaya itu. Tetapi dengan tanda kutip juga harus kita garis bawahi, jangan sampai kita juga overgeneralism tadi begitu. Ada yang memang harus kita kritisi, tetapi hal-hal yang kita kritisi itu juga tidak melegitimasi pemerintah itu jahat begitu. Berbicara tentang fitrah manusia pun ada memang fase manusia mengalami kesalahan begitu. Nah, itu yang memang kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk mengkritisi dia kan begitu. Nah, podcast mahasiswa salah satu tugasnya
untuk menyalurkan aspirasi menyingkap benang-benang kusut ini gitu ya. Sehingga saya kasih komentar itu agar podcast mahasiswa panjang umur. Betul. Begitu. Saya kemarin berdebat dengan salah seorang adik kelas dan saya selalu ingat konsep-konsep yang disalurkan teman-teman ketika berbicara tentang idealisme di Menara Gading misalnya. Jadi kemarin saya sempat dikritik oleh salah seorang adik kelas gara-gara saya menyimpan banyak data tetapi tidak saya ungkapkan melalui media. Kebetulan saya bekerja di media. Karena saya tidak mengungkapkan data itu, saya dianggap orang yang menjual dan menggadaikan idealisme saya. Makanya kalau waktu saya jadi mahasiswa, saya berpikir ketika ada ungkapan umum bahwa kita tidak boleh percaya kepada pemerintah, ya sudah saya mengadopsi itu. Tetapi hari ini ketika kita bergelut dengan data, dengan lingkungan yang memang 100% itu adalah lingkaran politik gitu, circle politik, saya kembali menarik persepsi saya bahwa idealisme itu tidak boleh dipandang seperti ikan dalam akuarium. Saya harus masuk ke situ. Gitu kan. Akhirnya makanya saya kemudian ketika saya selalu ingin berpikir tentang pemerintah, saya selalu mengambil pijakan kasuistik. Begitu. Karena memang kalau berbicara tentang bagaimana cara kita mengabdi, cara kita berpolitik kan juga banyak macamnya. Salah satunya ya kamu harus menjadi politisi kan begitu, ada orang yang bilang begitu. Ada yang bilang begitu. Kalau kamu mau mengkritisi hal-hal yang berbau politik praktis kan kamu ndak tahu hal-hal yang terjadi di dalamnya seperti apa. Ya masuklah kamu biar kamu tahu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang beranggapan ya saya berpolitik dengan jalan yang lain. Kalau anak-anak mahasiswa biasanya ya dia masih senang demo-demo dan lain sebagainya, itu ya dia sebut sebagai ekstra parlementer dan lain-lain itu. Nah itu dua hal yang memang tidak bisa disalahkan dan tidak bisa dibentur-benturkan karena memang bagi saya memang harus ada yang masuk, yang memang ada yang di luar begitu. Jadi mahasiswa atau anak muda atau masyarakat keseluruhan ya boleh-boleh aja memilih yang di sebelah mana. Cuma pertanyaannya begini. Misal Mas Ongki mengkritik saya sebagai bupati misalnya. Lalu saya bilang ke Mas Ongki, "Ongki ini kamu tukang kritik aja gitu. Kalau kamu mau tahu kehidupan saya bagaimana caranya saya memperjuangkan hak-hak kamu sebagai masyarakat, ya kamu calonin jadi bupati atau kamu jadi calon legislatif." Cuma pertanyaannya adalah apakah bisa orang lain menjamin atau bahkan diri kita ini menjamin diri kita yang berangkat dengan idealisme yang sebegitu tinggi itu masuk ke dalam hal politik itu tadi begitu. Yang masyarakat sudah cenderung ya tidak percaya, sudah cenderung menilai hal-hal itu memang kumuh gitu. Nah, itu pertanyaannya yang bisa jawab hanya sebetulnya diri kita sendiri. Gitu. Ya kalau saya ditawarkan seperti itu jadi bupati tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Karena saya pikir gitu kan. Saya memang dulu pernah diskusi dengan teman-teman Front Nahdliyin misalnya. Jadi mereka menciptakan gerakan politik alternatif. Nah, jadi tidak bisa kita mengadopsi konsep misalnya untuk menjadi orang yang tidak kapitalis, kita harus menguasai seluruh modal dan kita kemudian menjadi orang yang baik. Itu nggak bisa konsep seperti itu. Sama dengan kita ingin merubah masyarakat, kita ditawarkan jadi bupati, kita harus jadi bupati dulu untuk merubah masyarakat, tidak bisa. Ya tidak begitu juga dong. Persoalannya adalah itu lingkungan sistem, gitu kan? Itu lingkungan sistem. Saya tahu betul bagaimana anggota parlemen yang dari awal dia idealis didukung oleh konstituennya, ketika kemudian nyampe menjadi anggota DPRD, mereka dilingkungi oleh sistem. Nah makanya politik alternatif saya kalau misalnya ditanya bagaimana cara merubah masyarakat adalah tidak masuk kepada sistem, tetapi melipir di sistem itu, berada di lingkaran itu. Dan yang paling bisa mengambil peran di sini adalah wartawan. Nah, makanya waktu itu ketika saya ngundang ketua PWI, dia bilang, pemuda yang cerdas itu bukan pemuda yang kritik secara konfrontatif, gitu kan. Tetapi bagaimana dia bergaining, dia memiliki bergaining yang bagus. Dia mengkritik tapi tidak mengkritik seolah-olah begitu. Kritik tapi konstruktif begitu ya. Nah, dalam arti
Dia melahirkan opini-opini yang oleh pemerintah dianggap tidak melawan, tapi di sisi lain dia membuka keran opini, kebangkitan masyarakat misalnya untuk berbenah. Barangkali itu yang disebut Jürgen Habermas sebagai demokrasi deliberatif. Bisa jadi. Saya sudah lama tidak ngaji. Nah, biar anak-anak NU tidak dianggap kolot gitu lah. Ada banyak loh anak NU yang ya begitulah. Saya lama tidak menggaji Jürgen Habermas ini. Dan kemudian setelah itu saya pikir lagi, jadi apa yang harus kita lakukan kalau misalkan kita berbicara apa yang harus kita lakukan? Ya, podcast mahasiswa ini saya pikir podcast ini jadi alternatif. Iya. Saya juga berpikir dari awal begitu. Maka daripada rasa kasih sayang saya kepada kru dan segenap keluarga besar ya. Tetapi bukan karena begitu. Kita punya tim yang cantik, bukan? Ya enggak. Kalau itu teknis lah ya. Itu bisa kita bicara di belakang panggung gitu. Iya. Jadi ya itu memang yang harus kita memang sulit sekali kalau berbicara. Kita tidak percaya kepada pemerintah juga, saya pikir itu hal-hal yang naif gitu. Ya, gitu. Saya sering bertemu, sekali lagi setiap saya ngisi acara, saya selalu tanyakan, kenapa Anda benci pemerintah? Salah satu yang mereka katakan adalah jalan di rumah saya tidak bagus. Saya tanya, begitu saya urai, kenapa jalan di rumah kamu tidak bagus? Saya tanya dulu. Itu jalan di rumah kamu, itu jalan desa apa jalan kecamatan? Mereka tidak tahu. Nah, itu dia. Nah, ketika saya tanyakan jalan kecamatan, wewenang siapa? Saya tanya Pemkab di bagian dinas apa? Dia tidak tahu. PUPR. PUPR untuk mencetuskan anggaran dia bicara dengan siapa? Komisi 3. Iya. Saya tanya lagi, Anda tahu siapa orang Komisi 3? Anda tahu orang dinas. Ketika kemudian dibawa lagi ke proses penganggaran gitu kan, difinalisasi misalnya, ini bisa disetujui atau tidak menyesuaikan dengan anggaran. Jadi kalau misalkan ada jalan yang tidak baik-baik selama 7 tahun, lalu Anda membenci pemerintah tidak tahu sebabnya, itu kan naif. Nah, itu hal-hal yang tidak ada dasarnya. Sama halnya ketika ada mahasiswa atau mahasiswi itu ikut demo, dia bawa poster, dia nggak tahu substansi apa yang dia bawa untuk dia bicarakan kepada pihak terkait, malah dia sampai ke tempat hanya buat TikTok. Atau buat foto-foto hanya untuk mengisi Instastory. Betul. Sama halnya. Cuma kalau kita kontekskan misalnya ya dalam kasus Omnibus Law kemarin begitu. Ada banyak pakar-pakar yang sudah mengkaji atau meneliti hal tersebut dan membuat opini tandingan begitu. Dan itu daging semua yang dihasilkan oleh beberapa pakar itu. Lalu muncullah mahasiswa membuat gerakan, ada yang memang sebagian banyak mengerti tentang substansi apa yang dia bawa, juga ada sebagian yang hanya tiktokan gitu. Hanya ya leha-leha aja. Cuma bagi saya lebih berada pada pendapat yang mengatakan kalau konteksnya Omnibus kemarin ya dia juga enggak apa-apa juga tidak mengerti keseluruhan substansi daripada apa yang dia bicarakan. Toh ada banyak tokoh dan ilmuwan dan akademisi dan lain sebagainya yang sudah mengkritisi hal tersebut, juga membuat opini tandingan yang isinya juga berbobot. Nah, jadi pintar-pintar aja. Kalau saya selalu berhati-hati dalam hal ini.